Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda ringan amatiran ala gua. Kali ini pagi hari sambil nyambi kerja dikit ya. Gua pingin bikin konten pendek aja sih soal masalah rasisme ya, kaitannya dengan sepak bola, khususnya dengan timnas Inggris ya. Seperti kita ketahui kan Inggris ini tersingkir di final Euro 2020 melawan Italia. Ada 3 eksekutor Inggris yang gagal ya, Marcus Rashford, Jadon Sancho dan juga Bukayo Saka ya. Dan setelahnya kan banyak serangan yang diterima oleh bertiga ini melalui akun sosial media ya, utamanya Instagram. Itu di komen-komen mereka yang sayangnya ini menjurus ke rasisme ya. Rame juga diperbincangkan ya di sosial media, Instagram, YouTube dan lain-lain, Twitter juga ya, Facebook, bahwasannya banyak yang against ya, atau melawan aksi ini ya. Dan ini kan jadi meluas lagi, ada beberapa tulisan yang gua baca juga akhirnya menyinggung Manchester United juga ya. Seperti kita ketahui kan 2 pemain dari 3 pemain ini kan merupakan pemain Manchester United ya, Jadon Sancho dan juga Marcus Rashford ya. Kalau gue sih ringan amatiran ya, gue selalu menyesalkan sih hal-hal seperti ini terjadi di sepak bola ya. Rasisme ini kan benar-benar tindakan kalau buat gue sih tindakan biadab ya. Artinya sangat tidak pantas lah. Kita ini kan sepak bola ini kan untuk fun ya. Untuk untuk hiburan. Oke lah, katakanlah ada beberapa yang serius ya, artinya dalam mendukung tim itu menjadi fanatik, oleh karena itu dinamakan dengan fan ya, atau fans itu kan asal katanya dari fanatik. Termasuk gua yang fanatik dengan Manchester United. Tapi kalau gua sih seiring dengan berjalannya waktu ya, dan gua juga punya banyak teman, artinya kedewasaan tuh terlihat ya dari bagaimana kita bereaksi terhadap tim lawan, apalagi tim rival ya. Bagaimana kita benci. Gue juga ada beberapa tim yang gue jujur gue juga nggak suka, gue juga benci. Begitupun juga pemain ya. Tapi tahu batas di mana kita bisa menggunakan kata-kata atau perilaku untuk menunjukkan kebencian kita, katakanlah ya, karena memang rivalitas, persaingan dan lain-lain ini kan juga menunjukkan kedewasaan ya, kecerdasan dan kepintaran ya dari individu masing-masing. Gua ngelihat sih banyak juga komen-komen yang menurut gua cukup satir, cukup cukup cerdas katakanlah dalam mengkritik, dan gua suka dengan hal seperti itu ya. Di Twitter pun juga gua kalau ada hal seperti itu, gua walaupun kadang mengejek lah katakanlah ya, tapi dengan cerdas, dengan pintar, mengejek Manchester United contohnya, gue akan like gitu loh, karena gue suka kalimatnya, kalimat cerdas, kalimat pintar ya. Tapi kalau menurut gue kalimat-kalimat yang tidak cerdas ya, maaf ya, kalimat bodoh ya, akan gue beberapa, kalau yang ngikutin di Twitter, gue pasti akan bikin kita kasih panggung ya, karena gue pengen memperlihatkan ini loh contoh kebodohan, kurang lebih seperti itu ya. Contoh kayak bilang ada satu komen ya, bukan Donnarumma-nya yang jago tapi pemain Manchester United yang bego. Hal-hal seperti ini nih kan yang bisa kita lihat kan tidak cerdas, tidak pintar ya, karena memang ya bagaimana Donnarumma tuh kiper terbaik turnamen ya, menggagalkan beberapa penalti ya. Itu kan kalau dibilang tidak jago, Manchester United pemainnya tidak jago seperti apa dulu kan, itu juga pertanyaan ya, karena Jadon Sancho, Marcus Rashford menit bermainnya sangat kecil sekali ya, terutama kalau kita lihat di final gagal penalti. Yang menurut gue selalu tekankan penalti itu kan 50-50 ya. Bahkan pemain terbaik dunia, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo yang zaman sekarang ya, maupun yang dibilang pemain terhebat yang pernah ada dalam sepak bola, contoh Pele pun juga pernah gagal penalti ya. Seorang peraih Ballon d'Or kalau tidak salah, Roberto Baggio, gagal penalti di final Piala Dunia bahkan ya di tahun 94. Kylian Mbappe gagal juga penalti melawan Swiss. Ya, menurut gue selalu berpikiran adu penalti itu terutama dalam turnamen besar itu 50-50, karena bukan hanya teknis tapi juga mental ya. Dan kombinasi hal seperti ini, kalau yang pernah bermain sepak bola sebagai kiper pun juga demikian ya. Kadang kalau dalam menghalau adu penalti, kadang kita juga cuman ada beberapa teknis yang bisa dilakukan, dari teknis mata, teknis coba membaca kaki, membaca tendangan, atau juga cuman iseng coba gua ke kiri, siapa tahu ke kiri.
hal-hal seperti ini kan bisa saja terjadi ya. Dan menurut gue akumulasinya itu terlalu complicated, makanya gue selalu bilang adu penalti itu lebih dekat ke 50-50 ya katakanlah chance-nya. Tapi again, hal yang seperti ini lalu digulirkan dengan komen-komen apalagi sampai yang rasis ya, itu menurut gue ya sangat-sangat sangat-sangat tidak pantas ya, sangat-sangat tidak pintar katakanlah. Dan gue harap sih kedepannya ya, terutama ini kan Liga Inggris akan bergulir, hal-hal seperti ini tidak terjadi lah ya. Ini gue ngomong secara global ya, khususnya ya kepada pemain-pemain Manchester United. Kita tahu Marcus Rashford ini bagaimana dia dapat gelar MBA ini kan karena dari kerajaan Inggris, karena sumbangsihnya dia ke anak-anak ya, menyediakan makanan, mengumpulkan dana sedemikian banyak untuk support anak, terutama di masa pandemi ini kan sangat luar biasa ya. Lalu hanya karena memang kalau buat gue hanya karena ya dia gagal adu penalti yang merupakan itu chance-nya 50-50, dan adu penalti ini tidak perlu terjadi kalau seandainya Inggris mampu menuntaskan pertandingan di 2 kali 45 menit atau bahkan di perpanjangan. Maksud gue beban kesalahan itu bukan di Marcus Rashford, ini tuh kolektif kalau menurut gue ya. Jadi ya sangat tidak fair kalau seandainya kritikan yang tajam bahkan sampai ke rasisme hanya tertuju ke seorang Marcus Rashford. Ini kan menurut gue sangat-sangat tidak masuk di akalnya. Pun untuk Jadon Sancho, pun apalagi untuk Bukayo Saka ya, pemain 19 tahun yang masa depannya masih sangat cerah, yang musim ini berusaha untuk fighting dapat spot di Arsenal, yang akhirnya dia mampu tampil di timnas membela negaranya, merupakan ya salah satu titik puncak karir individu pemain ya yang diraihnya dalam usia 19 tahun. Lalu harus mendapatkan serangan-serangan rasisme. Menurut gue ini kan sangat-sangat tidak pantas ya. Pun juga kalau harus berkomen tentang timnas lalu dikaitkan dengan klub, menurut gue ini kan dua hal yang sangat berbeda. Gue kalau membela timnas katakanlah ya, dalam hal ini contoh kayak timnas Belanda yang gue dukung ya, walaupun gue rivalitas sangat kencang dengan Manchester City dan juga Liverpool, tapi ketika Nathan Ake main, terutama Gini Wijnaldum bikin gol ya, gue juga ikut hore gitu loh. Karena apa? Konteksnya dalam hal ini timnas yang kita dukung, bukan klub gitu loh. Jadi menurut gue aneh dan tidak pintar saja sih bahasa gue ya kalau seandainya ini dikait-kaitkan gitu loh antara pemain timnas dan juga pemain klub ya. Kalau seandainya pendukung tim Inggris yang kebetulan bukan pendukung Manchester United, ketika Luke Shaw mencetak gol di final, apakah tidak boleh bersorak hore? Itu kan juga aneh gitu loh. Jadi menurut gue ya tolong harusnya bisa lebih cerdas ya untuk yang ya masih membedakan antara klub dengan timnas di event-event major turnamen kenegaraan ya terutama ya. Ya mudah-mudahan sih gue yakin yang nonton video ini semuanya cerdas-cerdas, pintar-pintar. Insya Allah semua juga sepakat setuju dengan gue ya. Gue cuman unek-unek aja nih, ringan amatiran, ngobrol ringan amatiran soal masalah rasisme di sepak bola ya. Harapan gue tidak ada lagi rasisme. Marcus Rashford, Jadon Sancho, Bukayo Saka, kalian adalah pahlawan, masa depan masih cerah. Sebentar lagi Liga Inggris akan bergulir. Gue harapin 3 pemain ini akan tampil hebat, gila-gilaan, menawan sepanjang musim. Semoga ya again ya kejadian seperti ini tidak terulang di masa-masa ke depan. Thanks for watching. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.